yang kita banggakan, Buya Anwar Abbas. Dipersilakan. Saya terus terang saja memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian ya, yang memang terkesan lambat, tetapi memang seperti dikatakan oleh Pak Irjen Pol Pak Sutadi tadi, ya kan perlu bukti-bukti ya Pak ya. Kalau tidak ada bukti bagaimana gitu kan? Dan bukti-bukti itu ya sangat penting gitu. Tanpa ada bukti ya tidak bisa hakim memutuskan. Oleh karena itu mari kita bersabar ya, kita beri waktu kepada pihak kepolisian untuk memproses ini, dan kalau seandainya pihak kepolisian sudah selesai, maka pihak kepolisian itu akan melimpahkannya kepada kejaksaan mempelajari, kemudian dia menuntut, kemudian setelah menuntut dibawa ke pengadilan, lalu diadili, hakim bertanya ya, jaksa menuntut gitu kan, dan pembela membela. Ya nanti kita harapkan ya hakim akan bisa menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Di bagian terakhir begini, karena Pak Imam tadi bilang gedung yang besar itu atau bangunan yang seluas itu sebagian besar dari zakat infak dari umat. Nah, itu kan bukan milik institusi itu bukan milik institusi itu. Kalau seandainya ada orang membayar zakat melalui masjid ini, bukan milik masjid ini nih, itu milik asnaf yang 8, gitu ya. Nah, oleh itu kesimpulan saya itu bangunan bukan milik yayasan itu. Kalau seandainya itu dana dan dari umat ya. Itu kan zakat infak sedekah itu ya, itu kan kepentingan umat tuh. Oleh karena itu bagi saya supaya teaching learning proses tetap berjalan ya, saya memang merekomendasikan supaya pendidikan yang berlangsung di Az-Zaitun itu diambil alih oleh negara, oleh pemerintah ya. Karena itu sekolah agama ya. Ada nggak sekolah umum? Tidak ada ya. Karena itu sekolah agama, maka kementerian yang paling pas, yang paling tepat untuk mengurusi sekolah itu adalah berarti Kementerian Agama, itu mewakili pemerintah ya. Jadi komplek Az-Zaitun yang sebesar itu dengan seluruh asetnya yang ada itu, karena memang dananya kata Pak tadi dana dari masyarakat, maka menurut saya kalau dibagi-bagi kan bisa rubuh itu apa bangunan masjid itu ya. Kalau dibagi-bagi lagi gitu ya, ada yang ngambil ini, tidak bisa ya. Sementara menurut saya ya darul mafasid muqaddam al jalul masalih, kemafsadatan itu juga harus kita apakan. Oleh karena itu saya titip pesan kepada pemerintah supaya pihak pemerintah mengambil alih, atau dalam bahasa hukumnya yang tepat dikuasai ya. Kan bumi air segalanya bukan milik negara, tapi dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, begitu juga Az-Zaitun dengan segala asetnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama dalam hal ini karena ini adalah pondok pesantren bernafaskan Islam, tentu saja untuk sebesar-besar kemakmuran bagi umat Islam. Dan kalau umat Islam, kalau kita sudah bicara agama Islam, ya Islam itu rahmatan lil alamin ya, yang akan mendapatkan kecipratannya tidak hanya orang Islam, tapi orang yang tidak beragama Islam pun juga akan merasakan manisnya ajaran agama tersebut. Ya, tapi pertanyaannya Bu ya, ini hasil pengamatan dari tahun 2002. Ini sudah berlangsung 21 tahun yang lalu. Mengapa kemudian nampak ada pembiaran atau apa kendalanya selama ini Bu ya? Saya melihat setelah Majelis Ulama Indonesia menjelaskan hasil pengkajian dan penelitiannya ini suasananya agak apa ya, adem ya, adem. Tapi kok akhir-akhir ini muncul lagi nih, nggak tahu juga saya nih kenapa kok menggebu lagi nih. Terutama menurut saya pernyataan dari Panji Gumilang ini sangat kontroversial ya, dalam perspektif kenegaraan dan juga dalam perspektif keagamaan. Dalam perspektif kenegaraan misalkan ya beliau menyatakan bahwasanya
saya komunisme, gitu. Saya komunis gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dia komunis berarti dia punya paham namanya komunisme. Berarti dia punya ideologi namanya komunisme. Pertanyaan saya, kalau dia punya paham komunisme dan ideologi komunisme, cocok dan sesuai nggak dengan Pancasila? Kan tidak sesuai kan? Timbul pertanyaan pada diri saya, dia kan pemimpin ini. Bukan orang seorang kan ya, dia adalah tokoh yang punya paham komunisme. Masalah yang ditimbulkan oleh pesantren Al-Zaitun ini sebenarnya terletak pada sosok Panji Gumilang ya. Ya oleh karena itu menurut saya ya, bukan menurut saya, menurut pesan di sini supaya rekomendasi yang memanggil pimpinan pesantren Al-Zaitun untuk dimintai klarifikasi atas temuan-temuan yang didapat dari investigasi tim peneliti Mahat Al-Zaitun. Yang kedua, rekomendasi dikarenakan persoalan mendasar Mahat Al-Zaitun terhadap para kepemimpinannya, diharapkan pimpinan harian MUI dapat mengambil inisiatif dalam langkah-langkah konkret untuk menaik kepemimpinan di Mahat Al-Zaitun. Yang ketiga, pimpinan harian MUI agar mengambil keputusan yang sangat bijak dan arif menyelamatkan lembaga Al-Zaitun dengan berdasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Ini 3 rekomendasi yang disampaikan oleh tim. Saudara Panji Gumilang itu kan tidak menghormati MUI kan. Jadi dipanggil bagaimanapun dia tidak akan datang. Karena dia menganggap dirinya sangat kuat. Oleh karena itu saya terus terang secara pribadi, ini pendapat pribadi ya, menurut saya sebaiknya masalah Zaitun ini, terutama masalah Panji Gumilang ya, bukan Zaitun bagi saya yang jadi apa, persoalan yang ditimbulkan dan kegaduhan ditimbulkan ini bukan oleh Zaitun menurut saya, tapi oleh sosok pemimpinnya yang bernama Saudara Panji Gumilang ya. Menurut saya sebaiknya supaya semuanya merasa diperlakukan secara adil, dia merasa diperlakukan secara adil dan yang lain juga merasa diperlakukan secara adil, maka sebaiknya kasus Panji Gumilang ini dibawa ke ranah hukum. Ya, kalau kita ingin ya kegaduhan ini berakhir, maka menurut saya ya bawa saja masalah ini secepatnya diproses oleh polisi, dibuat proses verbalnya, diserahkan kepada kejaksaan dan jaksa membuat tuntutannya lalu dibawa ke pengadilan untuk diuji secara bersama-sama ya. Baik. Silakan Saudara Panji Gumilang mendatangkan pembelanya gitu kan ya, silakan dia berargumentasi dan pihak yang menggugat nanti juga akan seperti itu punya pembela dan juga punya apa namanya argumentasi sehingga nanti diuji ya. Sehingga nanti hakim bisa memutuskan ya mana yang benar ya. Baik. Saya begitu yang terbagus ya, jangan biarkan bergantian kayak begini sekarang. Menurut saya ini selesaikan secara hukum karena negara kita negara hukum kan gitu ya. Baik Pak Anwar. Itu sebaiknya saya secara pribadi saya menyarankan kasus ini sebaiknya dibawa ke ranah hukum. Ya.